Halo semua, saya Nael. Saya akan menceritakan tentang kisah Santa Ursula. Tonton ya. Saya akan bercerita tentang Santa Ursula. Di wilayah Britania, hiduplah seorang raja yang saleh dan baik hati. Ia hidup bersama istrinya yang saleh dan baik hati. Mereka mempunyai satu kepedihan, yaitu mereka belum mempunyai anak. Dalam doanya, mereka berjanji kepada Allah apabila permohonannya dikabulkan, mereka akan mendidik anaknya dalam kasih Allah. Permohonannya pun dikabulkan. Lahirlah seorang anak yang saleh dan baik hati, namanya Ursula. Ketika remaja, kenyataannya terkenal di kaum bangsawan. Suatu hari ada seorang raja yang mengirim lamaran untuk Ursula. Pangeran Aetherius berasal dari kerajaan yang besar. Ia membawa banyak barang berharga untuk Ursula. Ayah Ursula sangat galau. Ursula mendengar kabar yang disampaikan ayahnya. Ursula mengajak seluruh penduduk kerajaan berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Sesudah itu, Ursula menyarankan kepada ayahnya untuk menerima lamaran dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, Pangeran Aetherius diminta belajar tentang iman Kristen dan kemudian dibaptis menjadi Katolik. Syarat yang kedua, Ursula diminta teman 10 gadis dan setiap gadis membawa 1000 dayang. Syarat yang ketiga, pernikahan ditunda 3 tahun supaya Ursula dan teman-temannya dapat berziarah ke Roma dan sekitarnya. Syarat yang keempat, dibuatkan kapal yang cukup besar untuk seluruh rombongan berziarah. Semua syarat diterima oleh suaminya. Ursula dan 11.000 kawan berziarah dengan 11 kapal yang disiapkan. Suatu malam, Ursula bermimpi semua gadis dibaptis dan sepulang berziarah akan menjadi martir. Ursula bertemu dengan Paus Cyriacus dan memohon agar semua gadis dibaptis. Sepulang ziarah, Ursula mengalami gangguan dan mahkota kesucian hendak direbut bangsa Hun. Namun Ursula dan kawan-kawannya mencintai Tuhan di atas segalanya. Bukannya takut, Ursula dan kawan-kawannya pilih mati terpanah oleh bangsa Hun. Untuk menghormati dan mengenang keberanian perawan dan martir ini, telah dibangun gereja Santa Ursula di Köln, Jerman. Gereja memperingati Santa Ursula pada tanggal 21 Oktober. Nah, itu tadi cerita tentang Santa Ursula. Kita bisa meneladani sikap Santa Ursula. Antara lain, doa dan puasa mendapat tempat utama dalam hidup manusia. Kasih kepada Allah ada di atas segalanya, lebih kuat daripada ketakutan dan akan kematian. Kita diajak siap untuk menjadi martir. Perempuan bisa menjadi pemimpin dan mengantar orang lain kepada Tuhan. Semoga kita semua bisa meneladani sikap Santa Ursula ya teman-teman. Adapun kegiatan ekonomi yang terdapat pada cerita Santa Ursula, antara lain, ayah Ursula sebagai raja yang berperan memerintah rakyat penuh kebaikan. Paus yang membaptis teman-teman Ursula yang berperan sebagai membaptis seseorang. Nakoda yang berperan mengemudi kapal. Melalui Santa Ursula kita bisa melihat bahwa perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan adalah
Dalam bekerja tidak membeda-bedakan jenis kelamin, saling melengkapi satu sama lain, saling bekerja sama dalam melaksanakan rencana Allah dalam membangun dunia. Nah, itu semua yang bisa saya ceritakan tentang kisah Santa Ursula ya. Semoga kita mampu meneladani sikap Santa Ursula ya. Sekian dari saya, terima kasih.